Cerita kali ini berasal dari salah satu kampus ternama yang berada di sekitar Sleman, Yogyakarta. Kampus yang sudah berdiri dari tahun 1958 ini punya banyak cerita horor yang menyelimutinya. Kenalin, nama gue Roni. Gue udah lama kerja sebagai koboi kampus. Maksud gue security kampus. Hehehe. Awalnya, gue cuman kerja sebagai penambang pasir. Tapi di tahun 2013, gue diajak sama temen gue buat ngikut seleksi menjadi security. And then, gue akhirnya keterima jadi security kampus. Banyak kejadian yang gue alami sebagai security. Tapi kali ini, gue bakal cerita pengalaman horor gue di kampus ini. Pertama kali bekerja, gue bertugas seperti biasa. Keliling area depan sampai belakang kampus. Pas gue ada di area belakang kampus, gue tiba-tiba mendengar suara keramaian di salah satu kelas. Kayak ada kegiatan perkuliahan, tepatnya di lantai 2. Gue mencoba samperin tuh kelas pelan-pelan. Jujur, gue penasaran, gimana bisa ada perkuliahan di jam 11 malam. Anehnya, pas gue udah sampai di lantai 2, suara itu hilang tanpa jejak. Karena gue benar-benar penasaran, gue coba ngecek setiap kelas. Dan memang benar-benar gak ada tanda-tanda manusia. Cuma ruangan kosong dan lorong yang diselimuti kegelapan malam itu. Shit, ini gue gak salah denger kan? Seketika bulu ketek gue mulai merinding. Bulu kuduk maksudnya. Karena merasa gak nyaman dan aman sendirian di lantai 2 ini, gue balik ke lantai dasar. Pelan-pelan, gue nurunin nih tangga dengan rasa was-was. Dalam hati, gue sih ngebatin, iki nek krungu meneh, aku kudu nemu sekondi suara nih. Suara itu kembali muncul. Suara keramaian di tengah heningnya malam. Bahkan lebih kenceng dan rame suaranya. Jujur, gue bingung antara mau balik ke lantai 2 atau kembali ke pos. Dibilang berani mah berani. Dibilang takut ya takut juga sih. Tapi gue penasaran. Ya udah deh, gue coba beraniin diri naik ke lantai 2 lagi. Dengan langkah perlahan sembari menyalakan senter dan mengarahkan cahaya senter ke segala penjuru gedung, nafas gue mulai berat. Berasa seolah semua mata tertuju ke gue di tengah gelapnya malam ini. Kebetulan ada pintu gerbang teralis di lantai 2. Gue pelan-pelan buka. Suara ngik dari tuannya pintu ini bikin suasana semakin merinding. Sekarang gue sepenuhnya udah di lantai 2. Kiri kanan gue coba sorot pakai senter. Sampai akhirnya, astagfirullah, sekelibat ada bayangan anak kecil lari sekelibat. Gue coba kucek mata dan bayangan itu hilang. Gue coba mendekat pelan-pelan. Di ujung lorong gue lihat ada anak kecil lagi tiduran di lantai. Gue masih berpikir positif. Meskipun dari segi logika manapun, emang mustahil ada anak kecil ketiduran di lantai 2 kampus tengah malam gini. Fuck, gue kira cuma satu anak. Ternyata semakin gue penasaran, sosok anak kecil itu makin banyak. Ada yang gelantungan, kaki di atas, kepala di bawah, kayak kelelawar lah. Ada yang cekikikan gak jelas. Sontak, gue jatuh dalam posisi duduk. Gue bengong. Mendadak, badan gue kaku. Mana posisi senternya mengarah ke lorong itu. Tampak semua kengerian yang belum pernah gue lihat seketika gue lihat. Dengan tekad dan bermodalkan keyakinan, gue coba berdoa dalam hati. Dan yes, gue bisa berdiri. Langsung lari kocar-kacir. Bahkan, pintu gerbang teralis lantai 2 gue tutup kenceng, sekenceng-kencengnya. Anak tangga gue libas dengan cepat turun menuju lantai dasar. Gue sempat terjatuh dan terguling beberapa kali, namun tidak menghiraukan dengan tujuan yang penting gue selamat. Gue berlari dengan cepat menuju pos jaga dengan nafas tak beraturan. Teman-teman security lain yang sudah membaringkan badan heran kenapa gue ngos-ngosan dengan muka lemas penuh keringat. Gue coba menceritakan apa yang gue lihat, namun respon teman yang lain hanya berkata, "Wes, berarti kowe diterima Joko ning kene." Mereka tertawa terbahak-bahak. Pagi hari setelah kejadian malam itu, gue merasa badan gue jadi lemas, bahkan merasakan panas di bagian dada setiap malam hingga 7 hari lamanya. Kali ini, di hari ke-8 gue bekerja, gue mengalami kejadian tak kalah menakutkan bersama teman yang sudah senior. Sebut saja Pak Rebo.